Kelapa sawit yang dikenal sebagai emas hijau telah menjadi komoditas utama unggulan dalam perdagangan global dan memiliki dampak ekonomi yang signifikan, khususnya bagi Indonesia. Sawit merupakan bahan mentah penting dalam perekonomian Indonesia. Data Kemendak menunjukkan bahwa Indonesia adalah pemasok utama kebutuhan CPO ke Eropa. Demikian telah terbukti memberikan sumbangan besar terhadap devisa negara. PT Musi Sawit Persada atau MSP merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Perusahaan Perkebunan Landen, Sumatera, Indonesia yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Ya di sini baru sih sebenarnya baru 1 tahunan lah, lebih kurang 1 tahun. Kalau untuk sawit ini, umuran sawit ini sekitar 10 tahun lah, 10 tahun. Jadi kita untuk pengawasan di sini baru 1 tahun lebih. Kalau untuk sejarah sawit ini, dulu ini lahan kita ini lahan gambut, lebah atau gambut ya. Terus kita staking, kita olah kembali, kita buat drainasenya supaya airnya mengalir ke sungai. Baru kita tanami sawit. Itu prosesnya lumayan lama itu. Kalau untuk drainase, kita untuk perbaikan drainase itu minimal itu 3 tahun baru kita bisa tanam sawit. Untuk menaikkan asamnya, supaya asamnya kita jaga, kita kasih pupuk tertentu lah, namanya itu dolomit. Kalau untuk khusus untuk tanah yang bergambut, karena tanah gambut itu asamnya cukup tinggi, kalau kita langsung tanam itu sawitnya nggak bakalan hidup. Jadi kita akali, kita perbaiki drainasenya dulu supaya lahan gambutnya bisa kering, baru bisa kita tanam sawit. Itu sejarahnya dulu. Pengetahuan kita di sini tidak ada untuk sengketa tanah, apalagi untuk surat-surat ganda itu memang benar. Itu banyak kejadian di PT-PT lain, kejadian seperti itu, sengketa dengan masyarakat, dengan PT-PT lain. Alhamdulillah di sini nggak ada. Sudah berjalan normal sesuai dengan prosedur, sesuai dengan legalitasnya. Kita sudah penuhi legalitasnya, surat-suratnya sudah lengkap. Untuk sengketa saya rasa nggak ada lagi. Mengatasi tanah sengketa itu urusannya kita berwajib, itu kita libatkan BPN, namanya BPN. Sudah itu Dinas Pertanian sama Dinas Pertanahan kita libatkan. Itu untuk melegalitaskan itu kita harus ke BPN. Bener nggak tanah ini sengketa? Sudah itu kan kita kan ada surat namanya sertifikat. Sertifikat itu sudah valid, namanya valid, sudah legalitasnya sudah diakui oleh pemerintah. Jadi kalau untuk sengketa, berasa kita jalurnya bukan jalur kita, bukan wewenang kita, bukan ranah kita, itu sudah ke hukum. Ya kalau untuk kita karyawan ini kita kan sebenarnya bukan apa tuh kapasitas yang besar. Kita ini kapasitas PT yang sedang-sedang. Kalau untuk koperasi kita untuk saat ini belum ada. Kalau untuk simpan pinjam itu kita pribadi langsung ke perusahaan, nggak melalui koperasi lagi gitu. Kalau untuk kebutuhan masyarakat, kebutuhan karyawan yang mendesak, sifatnya mendesak itu kita ada untuk simpan apa, untuk pinjaman ke kantor kita nanti melalui pengawasan kita, melalui surat, nanti kita kasih surat, kasih memo, kita kirim ke kantor bahwasanya nama karyawan ini memang benar, nama ini memang benar karyawan perlu dana secepatnya untuk kebutuhan yang mendesak, kita kasih pinjam dari kantor, kita kasih pinjam. Kalau untuk batang sawit kita untuk yang prioritasnya kita buang untuk buah sawitnya. Kalau untuk yang lain seperti pelepahnya atau daun sawit ini bisa sih sebenarnya untuk lidi, sapu lidi kan. Kalau untuk yang lainnya sepengetahuan saya belum ada untuk manfaat yang lain untuk dari batang sawit ya. Pemanfaatnya saya belum. Kalau untuk bibit sawit yang bagus, kita di sini pakai jenis yang Marihat, khusus untuk tanah basah. Kalau khusus untuk tanah kering, bagusnya kita pakai jenis Sriwijaya SJ5 namanya.
Untuk tanah basah, kalau untuk tanah kering, untuk darat kita pakai jenis NPK. Tapi tergantung kondisi sawitnya. Kalau kondisi sawitnya kena penyakit, kita pakai jenis pupuk yang memang dianjurkan nanti dari pihak pertanian. Kita nanti ada konsultannya. Kalau untuk bibit sawit yang siap ditanam itu bagusnya di atas 1 tahun. Kalau lebih umur yang lebih tua itu lebih bagus, tapi minimal 1 tahun baru kita bisa tanam. Kalau di sini kita kan, kalau cerita dari awal, di sini kan dari lahan kosong kita tanam sawit, sudah itu hasilnya kita kirim ke pabrik lain. Ya, jadi di sini hanya produksi TBS, produksi buah. Kalau untuk produksi lain kita kirim ke PKS, ke pabrik lain. Nah, jadi pengolahan lanjutnya kita ke pihak ketiga. Nah, kalau untuk dari mulai penanaman sampai panen kita minimal itu 4 tahun. 4 tahun sudah mulai kita bisa panen. Tapi tergantung juga perawatan. Kalau perawatannya bagus, kita bisa 4 tahun itu sudah mulai kita bisa panen. Untuk penghambat sawit ini pertama hama. Sudah itu kedua, kita ini jenis bibitnya. Kalau kita nggak benar-benar milih jenis bibit yang baik, kita hasilnya tidak maksimal. Terutama kalau di musim hujan kita terkendala di jalan, dan khususnya kalau kita untuk PT-PT yang besar, karena kita jalan itu sangat utama untuk mengeluarkan hasil buahnya kan. Kalau memang tidak terawat, jalannya kita susah mengeluarkan buahnya. Terus untuk ini kendala yang lain di musim hujan itu biasanya tuh banyak hama dan itu lahannya banjir, jadi kurang maksimal hasil buahnya. Kalau untuk pemupukan sawit kita setahun itu 3 kali, jadi per 3 bulan. Bagusnya per 3 bulan kita pemupukan sawit itu untuk maksimalnya. 1 tahun 1 bulan bisa menghasilkan 2 ton dalam 1 hektarnya. Pak, harga sawit kita relatif ya, tergantung dengan kondisi. Untuk sekarang itu per kilonya 2.500 2.600, tergantung kita pesanan CPO. Kalau CPO pesanan ke luar negeri lebih tinggi permintaannya, otomatis harga TBS itu tandan buah segar itu harganya relatif naik, bisa sampai 2.700 sampai 3.000 per kilonya. Ya. Jadi terlihat di sini banyak sekali pelepah dan sawit yang akhirnya menjadi limbah. Apakah ada pemanfaatan dari PT ini untuk mendaur ulang pelepah daun sawit yang sudah dipanen? Seperti yang di sini yang sudah di PDP. Pelepah atau jangkes kak? Pelepah. Iya, pelepah. Pelepahnya dirapikan paling digunakan untuk jalan. Untuk jalan ya? Jalan nangkong kan. Supaya ini ya, supaya ada. Kita pekerjaan di sini kita dibiayai gratis nih. Sediakan rumah macam listrik kan, alat ini kan, alat pekerjaan. Kalau kita kan air hujan kan untuk cuci-cuciin pakaian. Kalau ini kan apa dia airnya tidak mengalir kan karena apa namanya itu terjambat lah ini. Kalau di sana kan bening airnya. Tanaman kelapa sawit tidak secara langsung mencemari air. Faktanya, tanaman sawit relatif hemat menggunakan air dibandingkan dengan tanaman hutan dan tanaman minyak nabati lain. Kelapa sawit memiliki sistem adaptasi ekofisiologi yang memungkinkan tanaman ini beradaptasi dengan iklim dan tidak melimpah air, seperti Afrika. Sistem ini meliputi struktur morfologi berupa struktur pelepah daun pohon yang berlapis dan sistem perakaran serabut masif, luas dan dalam yang berbentuk sistem biopori alamiah. Biopori ini makin banyak seiring dengan makin dewasa umur tanaman dan berperan dalam meningkatkan kemampuan perkebunan kelapa sawit untuk menyerap
atau menahan air melalui peningkatan penerusan atau infiltrasi air hujan ke dalam tanah, mengurangi aliran air permukaan atau runoff, dan menyimpan cadangan air di dalam tanah. Namun, perkebunan sawit dapat berkontribusi pada pencemaran air. Jika limbahnya tidak dikelola dengan baik, limbah kelapa sawit dapat mencemari sumber air. Salah satunya seperti yang terjadi di PT Musi Sawit Persada, mengakibatkan penurunan kualitas air, berkurangnya kualitas air, dan tercemarnya sumber air yang terlihat dalam video dengan adanya air yang berkarat. Kan Klinik di Sangkramat. Jadi kalau seandainya kita karyawan sakit, berobat di situ. Terkecuali dia tidak mampu kan dirujuk, baru dirujuk ke Palembang. Nah, kalau misalnya kayak kecelakaan Pak, kecelakaan saat Iya. bekerja, tangannya yang lukanya parah, Itu pas ini jamin bos. jaminan bos. dibiayai juga masih ya Pak ya? Iya. Iya. Bukan istilahnya itu PT, perusahaan pribadi soalnya kan. Jadi tidak ada bon itu. Gajinya tetap berarti Pak ya segitu. Berdasarkan hasil. Bawa beras Berdasarkan- harian atau Tonase, borongan tonase. borongan? Mm-mm. Kalau sehari berapa? Kalau Kisaran. untuk sekarang oleh karena buahnya masih agak trek, masuklah satu orang 100 kan. Mm-mm. Tapi kalau seandainya buahnya negatif kan lebih kan. Lebih, Pak. Mm-mm. Mengelola pemanfaatan perkebunan sawit yang ada di PT Musi Sawit Persada masih belum bisa memanfaatkan limbah hasil perkebunan sawit dengan baik. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan karyawan akan pengelolaan limbah kebun sawit. Perkebunan sawit akan menghasilkan limbah seperti cangkang sawit, janjang, tandan kosong, sabut, dan pelepas sawit. Pelepas sawit yang dihasilkan cenderung dibiarkan begitu saja di lahan perkebunan tanpa ada pemanfaatan lebih lanjut. Limbah pelepas sawit merupakan biomasa yang bisa dimanfaatkan sebagai salah satu bahan penghasil energi alternatif. Briket merupakan salah satu cara pemanfaatan limbah pelepas sawit untuk dijadikan sebagai salah satu sumber energi alternatif yang dekat dengan keberadaannya. Proses pembriketan merupakan proses pemberlakuan terhadap bahan melalui pengurangan kadar air, pencampuran, dan pengeringan yang melalui bentuk dan sifat tertentu agar bisa digunakan lebih lanjut sebagai salah satu sumber energi alternatif. Dengan mengolah limbah pelepas sawit menjadi briket, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah secara ekonomi bagi pendapatan PT maupun karyawan, sehingga lingkungan sekitar bisa terjaga lebih baik. Edukasi tentang bagaimana pengolahan limbah sawit menjadi briket sebagai salah satu sumber energi alternatif diperlukan agar bisa mengolah limbah pelepas sawit yang dihasilkan dengan baik dan optimal, serta bernilai ekonomi. Pelepas sawit yang digunakan bisa diolah ataupun dimanfaatkan dengan beberapa cara untuk mengurangi limbah dan memberikan nilai tambah. Beberapa solusi yang bisa diterapkan antara lain, yang pertama kompos dan pupuk organik. Pelepas sawit dapat digunakan atau diolah menjadi kompos atau pupuk organik. Proses pengomposan ini mengubah pelepas sawit menjadi bahan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, pakan ternak. Setelah melalui proses fermentasi atau pengolahan tertentu, pelepas sawit bisa digunakan sebagai pakan ternak. Ini dapat menjadi sumber serat dan nutrisi untuk hewan. Yang ketiga, pengendalian erosi. Pelepas sawit juga dapat digunakan sebagai mulsa
untuk mengendalikan erosi tanah. Mulsa dari pelepas sawit dapat membantu menjaga kelembapan tanah dan mencegah hilangnya lapisan tanah atas. Oleh karena itu, pelepas sawit pun bisa dijadikan untuk mengakses jalannya suatu tempat di dalam sawit, supaya tidak becek melihat kondisi di lapangan bahwa sekitar sawit ada beberapa jalan becek untuk mengatasi karyawan dalam mengambil buah sawit.